pasti dalam keadaan baik dan sehat ya. Kembali berjumpa dengan Teacher Jumadi dalam Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Anda semua, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perumpamaan gitar dan kayu. Jadi setelah di minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana Petapa Gotama melakukan praktek penyiksaan diri di hutan Urwela yang kemudian mengakibatkan Petapa Gotama ini yang menjadi kurus, kemudian badannya ini menjadi tidak sehat dan bahkan hampir saja mengalami kematian. Nah, melihat hal itu kemudian dewa ini melihat bahwasanya wah, sangat bahaya nanti kalau Petapa Gotama ini akhirnya tidak dapat mencapai kebudaan atau menjadi Buddha karena beliau meninggal dunia. Akhirnya dewa ini, beberapa dewa ini merubah dirinya atau menjelma menjadi serombongan penari dan pemain musik. Kemudian penari dan pemain musik ini berjalan di dekat Petapa Gotama sedang berlatih pertapaan keras. Nah, pada saat itu mereka kemudian memainkan musik sambil bergurau-gurau dan salah satu dari mereka itu ada yang bernyanyi dengan syair seperti berikut ini. Kalau tali gitar ditarik terlalu keras, talinya akan putus, lagunya pun akan hilang. Kalau tali gitar ditarik terlalu kendor, ia tak dapat mengeluarkan suara. Tali gitar tidak boleh ditarik terlalu kuat dan juga tidak boleh terlalu kendor. Orang yang memainkannya harus pandai menimbang, harus pandai mengira sehingga bunyinya indah. Kira-kira seperti itu ya. Maksudnya adalah di dalam menjalani kehidupan atau dalam menjalani pertapaan, Petapa Gotama ini haruslah seimbang ya. Dia tidak boleh terlalu keras dan juga tidak terlalu kendor. Kalau keras ya, nanti tali kehidupan dari Petapa Gotama ini akan putus. Kalau tali kehidupannya putus, Petapa Gotama akan meninggal, sehingga tujuannya untuk menjadi Buddha tidak akan berhasil. Kalau terlalu kendor, Petapa Gotama ini nantinya menjadi malas dan malah berfoya-foya. Akhirnya sama, tidak bisa menjadi Buddha. Makanya dalam menjalani latihan harus seimbang ya, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu kendor. Nah, setelah mendengar syair dari penyanyi tersebut, kemudian Petapa Gotama ini tersadarkan dan dia kemudian di dalam hatinya mengatakan bahwa sungguh aneh ya, seorang bodhisattva atau calon Buddha harus belajar atau menerima pelajaran dari rombongan penari dan pemain musik. Karena kebodohan dan ketidaktahuan dari Petapa Gotama, hampir saja tali kehidupannya ini putus atau beliau meninggal, sehingga hampir saja dia tidak akan menjadi Buddha. Memang seharusnya menarik tali itu tidak boleh terlalu kendor dan juga tidak boleh terlalu kuat. Ya, Petapa Gotama tersadarkan bahwa apa yang dilakukan dengan menyiksa diri itu adalah cara yang salah untuk menjadi Buddha. Dan ketika Petapa Gotama masih melakukan hal tersebut, Petapa Gotama tidak akan menjadi Buddha. Nah, setelah mendengar syair dari serombongan penari dan pemain musik, Petapa Gotama kemudian
menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu adalah cara yang salah untuk mencapai penerangan agung. Kemudian secara tiba-tiba timbul di dalam batinnya sebuah pemikiran tentang 3 perumpamaan kayu yang sebelumnya perumpamaan ini tidak pernah muncul di dalam dirinya atau di dalam batinnya. Perumpamaan yang pertama adalah bagaimana akan membuat api dari kayu. Ketika seseorang itu membawa sebatang kayu yang basah, kemudian yang satunya atau seorang lagi juga membawa batang kayu yang basah juga. Kemudian kedua batang kayu ini digosokkan. Kira-kira mengeluarkan hawa panas atau mengeluarkan api enggak? Ya, tentu saja tidak. Ya, begitu juga ketika seorang petapa itu masuk basah atau masuk ke dalam kesenangan duniawi dan pemuasan nafsu indera, maka dia tidak akan berhasil di dalam latihan dan tidak akan menjadi Buddha atau mencapai penerangan agung. Nah, kemudian muncul perumpamaan yang kedua. Bagaimana ketika akan membuat api, seseorang itu membawa satu batang kayu yang basah, kemudian diletakkan di tanah yang kering. Kemudian seseorang yang satunya lagi membawa kayu yang kering dan kemudian digosokkan ke kayu yang telah diletakkan di tanah yang telah basah kayunya. Gosok. Kira-kira akan mengeluarkan hawa panas atau bisa menimbulkan api enggak? Tentu saja tidak, ya. Begitu juga dengan seseorang yang masih diliputi dengan pemuasan nafsu duniawi. Nah, begitu pula dengan seorang petapa yang melakukan latihan tetapi masih terikat oleh kesenangan duniawi, maka dia juga tidak akan berhasil. Yang ada hanya memperoleh keletihan dari apa yang dilakukannya. Kemudian perumpamaan yang ketiga yaitu ketika seseorang membawa sebatang kayu yang kering diletakkan di tanah yang kering dan seseorang lagi membawa kayu untuk membuat api. Nah, kayunya juga kayu yang kering. Kemudian kedua kayu ini digosokkan kedua bidangnya, masing-masing bidangnya atau sisinya. Kira-kira akan mengeluarkan hawa panas nggak? Atau kira-kira akan mengeluarkan api nggak? Bisa untuk membuat api nggak? Ya, tentu saja itu bisa. Jadi maksudnya dari perumpamaan ini adalah ketika seorang petapa ini sudah tidak lagi terikat dengan kesenangan nafsu indria, kemudian melakukan cara yang benar di dalam latihannya, maka petapa ini akan memperoleh penerangan agung yang diibaratkan dengan munculnya api dari kedua batang kayu tadi. Jadi setelah melihat perumpamaan ini atau pemikiran ini, kemudian Petapa Gotama memutuskan bahwasanya Petapa Gotama akan mengakhiri pertapaan keras atau berpuasanya dan Petapa Gotama akan memulai mengkonsumsi makanan yang padat. Setelah keputusan untuk mengakhiri puasanya atau latihan kerasnya, kemudian Petapa Gotama ini membersihkan badannya dengan mandi di sungai. Kemudian setelah mandi, Petapa Gotama ini ingin kembali ke tempat di mana beliau tadi bermeditasi. Akan tetapi karena beliau ini terlalu keras di dalam latihannya, ketika akan kembali ke tempat meditasi awalnya yang tadi itu,
Petapa Gotama ini terjatuh dan kemudian pingsan. Setelah tersadar dari pingsannya, Petapa Gotama ini tidak lagi sanggup berdiri. Kenapa? Karena sudah tidak memiliki tenaga karena terlalu lama berpuasa, sehingga energi di dalam tubuhnya ini sudah tidak ada. Nah, untungnya pada saat itu ada seorang pengembala kambing yang bernama Nanda melihat seorang petapa yang jatuh pingsan kemudian tidak sanggup berdiri dan tergeletak di tepi sungai. Ya, Nanda ini kemudian berlari dan dengan cepat memberikan susu kambing kepada Petapa Gotama, dan setelah itu Petapa Gotama ini kembali segar tubuhnya dan mulai pulih. Kemudian setelah itu Petapa Gotama kembali ke tempat di mana Petapa Gotama bermeditasi sebelumnya atau menyiksa diri. Sejak hari di mana Petapa Gotama mendapatkan pertolongan dari Nanda dan kemudian bisa kembali ke tempat dirinya melakukan praktek pertapaan keras, sejak itulah Petapa Gotama mulai mengkonsumsi tajin. Kemudian dalam beberapa hari kekuatan dan kemudian pencernaannya ini mulai membaik, dan setelah itu Petapa Gotama mulai bisa mengkonsumsi makanan padat. Ketika Petapa Gotama mulai mengkonsumsi makanan padat, 5 petapa ini melihat. Kemudian 5 petapa ini berpikir bahwa Petapa Gotama ini telah gagal di dalam latihannya, karena Petapa Gotama masih terikat dengan kesenangan-kesenangan yang di sini, yaitu Petapa Gotama bukannya berlatih keras malah memakan makanan padat. Nah, ketika itu kemudian 5 petapa ini meninggalkan Petapa Gotama seorang diri di hutan Uruwela. Oke Ananda, demikianlah materi yang teacher sampaikan tentang perumpamaan gitar dan kayu. Untuk selanjutnya teacher akan memberikan kalian tugas dan tolong dikerjakan dengan baik. Dan teacher akhiri dengan Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.